Tiga jenis susuk yang ikut meramaikan pesta pemilu di Indonesia. Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Pesta pemilu, sebenarnya saya mikir beberapa kali untuk mengangkat topik ini karena ini lagi masa panas ya. Tapi setelah banyak pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk ikut meramaikan pesta pemilu melalui jalur spiritual. Sebenarnya pemanfaatan jalur spiritual di dunia pemilu itu tidak hanya terjadi di masa sekarang saja. Masa zaman leluhur pun sudah ada yang pakai pengasihan untuk tujuan agar dia bisa dipilih sebagai salah satu petinggi di kerajaan. Jadi memang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Nah, dalam video ini saya ingin membocorkan sedikit informasi kepada Anda mengenai jenis-jenis susuk yang paling populer dan paling dicari ketika masa-masa pemilu seperti ini datang. Yang pertama adalah susuk junjung derajat. Susuk junjung derajat ini memiliki tuah atau fungsi untuk membantu menaikkan derajat seseorang melalui orang lain yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dia. Jadi seperti diangkat oleh orang yang punya kedudukan lebih tinggi gitu loh. Nah, di zaman leluhur, susuk junjung derajat ini menggunakan media emas dan juga media berupa bagian dari bunga khusus, lebih tepatnya bunga wijaya kusuma. Kalau yang menggunakan media emas tidak perlu saya jelaskan ya, karena sudah banyak sekali penjelasannya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bunga wijaya kusuma. Mengapa kok bunga wijaya kusuma ini dipilih sebagai media pelet junjung derajat? Kembang atau bunga wijaya kusuma itu dipercaya memiliki kemampuan spiritual yang bisa memberikan keberuntungan terkait kedudukan. Dari kata wijaya sendiri adalah keberuntungan, kawijayan atau kejayaan, dan kusuma adalah kembang. Jadi kalau dikombinasikan dengan ilmu susuk, efeknya tidak main-main. Kalau zaman sekarang kebanyakan pakainya kristal ya, karena kristal cenderung lebih mudah diisi dan energi di dalamnya lebih awet. Kemudian ada yang namanya susuk kewibawaan Madukoro. Jadi kalau mau nyalon atau agar lebih dilirik nih oleh atasan-atasan pada zaman leluhur itu kan kita harus bisa membuatnya terkesan. Baik dari prestasi, kita juga harus kelihatan wibawanya dan bijaksananya. Jadi beberapa orang zaman dulu itu juga memilih jenis susuk yang ada energi kewibawaannya. Seperti susuk kewibawaan Madukoro ini. Sebab susuk kewibawaan Madukoro ini selain diisi oleh energi pengasih juga berpotensi membantu memancarkan energi kewibawaan dalam diri. Kalau Anda ingin penjelasan lebih lengkap, bisa langsung ke website saya di www.susukjawa.com. Di sana saya sudah menjelaskan dengan detail mengenai susuk ini. Kemudian yang terakhir adalah susuk ontokusumo. Dari namanya sendiri sudah terdengar sangar ya. Dan kesangaran ini juga bisa dilihat dari tuah yang ada di dalamnya yang berpotensi meningkatkan kebijaksanaan Anda. Banyak para leluhur zaman dahulu menggunakan susuk ini karena tuahnya yang berpotensi mempengaruhi orang lain supaya lebih bisa percaya, kemudian juga lebih nurut dengan apa yang dikatakan. Karena sosok yang biasanya memanfaatkan susuk ini akan nampak wibawa, tegas, namun tetap bijaksana, sehingga banyak lawan yang segan dengannya. Ini adalah senjata terbaik bagi orang-orang yang memang ingin terjun ke dalam dunia politik di kerajaan pada zaman dahulu. Sebab dipercaya berwibawa saja tidak cukup, tapi juga harus tegas dan bisa membuat lawan bicara segan dan tunduk hormat dengan sendirinya tanpa kita paksa. Penjelasan lengkap juga bisa Anda baca di www.susukjawa.com. Ini hanya referensi saja ya, hanya sebuah edukasi saja. Kalaupun Anda tertarik atau tidak itu kembali pada Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo.